bisa kembali tinggal dapat bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau merasa kehilangan dalam kereta. Kesehatan mental atau mental health sangat sering dibicarakan belakangan ini, terutama di kalangan remaja. Sebelum kita membahas apa itu mental health, saya akan menjelaskan apa itu mental Halo health. semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Bunga Isnaini. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul yang akan membahas teori tentang mental health pada remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan biasanya remaja pada usia 16-24 tahun itu adalah masa yang dikatakan sebagai masa kritis bagi kesehatan mental remaja dan untuk anak muda Indonesia tentunya. Nah, pada masa ini dikatakan sebagai masa transisi. Pada masa ini anak-anak remaja mulai dihadapkan dengan banyak tantangan dan pengalaman baru. Nah, sebenarnya apa sih gangguan mental itu? Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, karakter, atau perilaku pada penderitanya. Gangguan kesehatan mental yang biasanya terjadi pada remaja ada panic attack, stres, serta anxiety. Di video ini juga kami akan menjelaskan ketiga gangguan kesehatan mental tersebut yang biasa terjadi pada remaja. Kesehatan mental pada remaja. Yang pertama ada stres. Pengertian stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental, dan psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres juga bagian alami dan penting dari kehidupan. Tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan mental kita. Penyebab stres pada remaja. Penyebab stres pada remaja yang paling sering yaitu stres karena tugas sekolah, tugas rumah, masalah yang ada di dalam rumah atau broken home, masalah dengan teman atau pacar, masalah hubungan dengan keluarga atau orang tua, sampai yang paling parah yaitu pelecehan fisik. Gejala stres pada remaja. Gejala stres pada remaja biasanya menarik diri dari lingkungan keluarga dan teman, lebih ingin menghabiskan waktu sendirian dengan tenang, mudah marah, mengalami gangguan makan, dan menurunnya prestasi akademik, serta menjadi seseorang yang pemalas. Cara mengatasi stres yaitu dengan cara menjaga pikiran dan hati kita untuk tetap tenang, menjaga kesehatan kita, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, tetap berpikir positif, kembangkan hobi dengan pikiran tenang, tidur teratur, cerita dengan orang yang dapat dipercaya, meningkatkan keimanan dan kegiatan ibadah di agama masing-masing, dan jika stres tidak hilang dan bertambah parah, disarankan konsultasi dengan para ahli seperti psikolog dan psikiater. Yang kedua ada panic attack atau serangan panik. Pengertian panic attack. Serangan panik atau panic attack adalah kemunculan rasa takut atau gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Tetapi, kemunculan rasa takut ini juga dapat disebabkan dengan alasannya yang jelas. Kondisi ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam. Gejala panic attack. Serangan panik atau panic attack ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas pendek, pusing, tegang otot, atau gemetar. Penyebab panic attack. Salah satu penyebab panic attack karena stres yang sedang dialami, contohnya interview kerja, presentasi di depan kelas, takut keramaian, hingga takut berbicara dengan orang baru. Cara mengatasi panic attack: berlatih mengontrol pikiran dan emosi, lebih percaya diri, menjaga mood atau suasana hati agar tetap berani atau lebih percaya diri, menjaga waktu tidur agar tetap teratur, dan mengikuti program pengobatan. Biasanya apa sih Kak masalah mental dan emosional yang paling umum dihadapi remaja saat ini? Biasanya, remaja mengalami gangguan mental atau emosional yang paling sering dihadapi yaitu stres, terus gangguan emosional, gangguan kecemasan atau panic attack. Itu sih yang biasa banget
dihadapi oleh remaja pada saat ini. Dan ciri-cirinya, ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental itu ada kehilangan motivasi, lalu yang biasanya dia anaknya ekstrovert bisa menjadi introvert, menyendiri, terus kehilangan nafsu makan, terus juga bisa susah tidur, sulit berkonsentrasi, merasa sedih yang berlarut-larut, terus juga mengalami cemas, putus asa, serta bisa melakukan hal yang negatif seperti mencelakakan diri atau berpikir untuk bunuh diri. Faktor apa saja sih Kak yang biasanya mempengaruhi kesehatan mental pada remaja? Biasanya remaja mengalami gangguan emosional. Gangguan mental itu bisa bersumber dari faktor pola asuh yang salah. Terus juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga terbagi, yaitu ada faktor lingkungan keluarga, faktor teman, faktor sekolah, dan apalagi remaja pada saat ini kan udah mulai puber ya. Jadi bisa banget remaja mengalami gangguan mental itu bisa dari relationship-nya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih Kak dampaknya dan cara mengatasinya? Dampaknya sesuai yang sudah saya beritahu tadi, bahwa jika remaja mengalami gangguan mental sangat bisa mempengaruhi untuk masa depannya. Terutama dia bisa mencelakakan diri seperti self harm, lalu bunuh diri, dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani hari-harinya atau mengganggu belajarnya, seperti itu. Dan cara untuk mengatasi seseorang yang mengalami gangguan mental itu, pertama, bisa dengan melakukan hal yang positif. Lalu jika ia masuk ke dalam zona yang toksik, bisa sedikit demi sedikit keluar dari zona tersebut. Dan jika tidak bisa ditangani oleh diri sendiri lagi, bisa diserahkan oleh psikolog, psikiater, dan orang-orang tertentu yang ahli tentunya. Pentingnya kita sebagai remaja untuk menjaga kesehatan mental, karena penting sekali untuk masa depan kita sendiri, dan remaja juga merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai remaja perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, pertemanan, dan memasuki zona-zona yang positif, karena untuk menghindari gangguan mental pada remaja. Oke, seperti itu materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Data remaja yang mengalami gangguan mental. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Program pemerintah upaya mengurangi masalah gangguan mental pada remaja. Program yang pertama yaitu ada layanan kesehatan jiwa atau Sejiwa yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Himpunan Psikologi Indonesia,
Dan PT Telkom kini sudah genap setahun berjalan. Sejak diluncurkan pada 29 April 2020 lalu, masalah keluarga dan dukungan soal primer menjadi dua alasan utama para penelpon layanan sejiwa. Layanan sejiwa merupakan respon pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan mental masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi pandemi COVID-19 juga membawa implikasi yang besar terhadap kondisi psikologis masyarakat. Melalui call center 119 extension 8, masyarakat bisa mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan psikologi. Lalu program yang kedua yaitu ada LISA, Suicide Prevention Helpline, atau Love Inside Suicide Orange, menyediakan layanan dukungan kesehatan mental dan psikologi yang inklusif mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Layanan LISA tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan tersedia 24 jam. LISA adalah program dukungan kesehatan mental dan psikososial yang mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, ras, pandangan politik, orientasi sosial, atau kondisi disabilitas seseorang. Program LISA dibentuk atas hasil kolaborasi 11 LSM di Bali dalam kolektif Bali Bersama Bisa yang membantu mereka yang mencari kebutuhan kesehatan mental individu dan masyarakat di Bali dan Indonesia.